Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini saya atas nama Siti Muhayyana, nomor NIM 2018.096.01.1638. Saya mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Al-Qadiri, Jember. Di sini saya akan memaparkan tentang perbandingan pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini yaitu pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif yaitu dewasa ini telah mengalami perubahan sangat mendadak, dahsyat dan revolutif dalam segenap aspek kehidupan umat manusia. Demikian pernyataan James Martin dalam Suara Karya pada tahun 2006. Pernyataan itu kemudian dipahami para ahli sebagai fenomena mengkhawatirkan, yaitu The Revolutionary Sudden. Fenomena tersebut mengidentifikasikan adanya tren perkembangan masa depan masyarakat dunia menuju pada situasi yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari banyak hal, seperti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekspresi masyarakat, serta akibat-akibat lain baik yang direncanakan maupun yang natural seperti bencana alam. Kemudian, kemajuan pembangunan umat manusia beserta kemakmuran atau prosperity dan kesejahteraan yang telah dicapai telah menandai adanya peradaban, yaitu peradaban baru dengan segenap piranti yang memanjakannya. Namun demikian, kemajuan tersebut ternyata diiringi dengan meningkatnya problem baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Beberapa bangsa mencoba memecahkan aneka problem tersebut melalui banyak instrumen. Salah satunya adalah melalui pendidikan studi komparasi. Di pendidikan antar negara dianggapnya dapat memperoleh manfaat bahwa hal-hal positif dalam penyelenggaraan pendidikan di negara lain dapat ditiru untuk mengembangkan pendidikan di negeri sendiri. Oleh karena itu, studi pendidikan komparatif menjadi semakin diminati dan kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang teramat penting. Secara etimologis, pendidikan komparatif berasal dari kata pendidikan yang artinya pembelajaran dan pelatihan, serta komparatif yang artinya usaha membandingkan atau sesuatu yang bersifat perbandingan. Secara terminologi sendiri, pendidikan komparatif adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun negara antar negara yang menyangkut sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian teori dan praktek pendidikan serta latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Kedudukan pendidikan komparatif adalah sebagai salah satu ilmu fondasi dalam memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Pendidikan komparatif menjadi bagian dari ilmu fondasi pendidikan bersama dengan 8 ilmu fondasi yang lain. Yang pertama, filsafat pendidikan. 2. Sejarah pendidikan. 3. Ekonomi pendidikan. 4. Politik pendidikan. 5. Sosiologi pendidikan. 6. Antropologi pendidikan, psikologi pendidikan, dan yang terakhir adalah estetika pendidikan. Tujuan pendidikan komparatif mencakup 3 hal, yaitu 1. Repertorial deskriptif, 2. Historik fungsional, dan 3. melioristik. Sedangkan cakupan studi yang dikaji dalam pendidikan komparatif secara umum mencakup 2 hal penting, yaitu studi area dan studi tematik dalam bidang pendidikan. 2 cakupan studi tersebut merupakan keluasan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli pendidikan komparatif.
Sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.